Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Dua operator dana gembong narkoba jaringan Freddy Pratama mulai diadili. Dua pengatur atau operator aliran uang jaringan narkoba internasional Freddy Pratama mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Selasa 5 Desember 2023. Kali ini PN Tanjung Karang menghadirkan terdakwa yakni Theo Prasetyo Sukoco dan Yusuf Pribadi. Theo didakwa atas aktivitas melakukan penarikan dan penyerahan uang aktivitas peredaran narkoba gembong Freddy Pratama. Sedangkan Yusuf didakwa atas aktivitas penampungan uang hasil serahan aktivitas peredaran narkoba. Keduanya merupakan pekerja atas perintah sosok yang bernama Burhan Pariaman yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Theo Prasetyo Sukoco dan Yusuf Pribadi ditangkap dari hasil pendalaman terhadap penangkapan Fajar Reskianto. Fajar adalah kurir sabu gembong narkoba yakni Freddy Pratama. Ia juga sudah divonis pidana penjara selama 20 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Beralih ke kabar selanjutnya, dihadiri 15 delegasi negara International Coconut Community digelar di Lampung. Pertemuan International Coconut Community ke-59 tahun 2023 resmi dibuka. International Coconut Community ke-59 dilaksanakan di Santika Hotel Bandar Lampung pada Selasa 5 Desember 2023. Sebanyak 80 delegasi dari 15 negara anggota ICC hadir dalam pertemuan yang digelar mulai pada 4 sampai 7 Desember 2023. Turut hadir Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Gubernur Lampung yaitu Arinal Junaidi. Rangkaian acara diawali dengan sambutan dari beberapa pihak seperti Eksekutif Director ICC Jalvina Sealo dan dilanjutkan oleh Burhanuddin Rafiq, petani kelapa yang pernah mengikuti pelatihan kelapa internasional ICC, serta perwakilan delegasi dari Samoa. Berlanjut dengan kata sambutan dan pemaparan komoditas Lampung yang dijelaskan oleh Arinal Junaidi. Selanjutnya diteruskan dengan sambutan pembuka oleh Zulkifli Hasan, serta dilanjutkan dengan sesi foto bersama 15 delegasi yang mewakili. Zulkifli Hasan juga menyampaikan pertemuan yang sedang berlangsung bertujuan untuk mendukung Indonesia mendorong ekspor kelapa yang berkelanjutan. Fungsinya juga diperuntukkan meningkatkan kesejahteraan para petani. Sebagai informasi, kemampuan para petani ditingkatkan untuk lebih mengembangkan potensi kelapa di antara negara-negara produsen kelapa, tetapi juga untuk meningkatkan wawasan petani dalam memajukan komoditas ekspor kelapa. Kabar selanjutnya, Tribuner, kunjungi pasar kangkung. Zulhas tak borong dagangan gara-gara musim kampanye. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga kebutuhan bahan pokok jelang hari Natal dan Tahun Baru di Pasar Kangkung Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Selasa 5 Desember 2023. Tak seperti biasanya, Mendak Zulhas kali ini tak belanja atau memborong dagangan yang ada di pasar. Hal itu lantaran Menteri asal Lampung tak mau dikaitkan dengan tahun politik. Terlebih saat ini sedang dalam masa kampanye pemilu 2024. Di sela-sela kunjungannya itu, Zulhas juga berbincang dan berkomunikasi dengan sejumlah pedagang pasar kampung. Menurut Zulhas, harga-harga kebutuhan pokok seperti ayam, beras, dan juga cabai masih relatif stabil. Ia mengatakan bahwa pemerintah bakal memastikan stok dan harga kebutuhan pokok stabil jelang Nataru. Pedagang di pasar kangkung yakni Sumiati mengaku senang dengan kunjungan Menteri Perdagangan. Dia pun meminta agar pemerintah dapat membantu membuat stok dan harga pangan selalu stabil. Komnas PA Bandar Lampung prihatin ada kasus perundungan di SMA. Komisi Nasional Perlindungan Anak,
Kota Bandar Lampung prihatin atas kasus perundungan berbau asusila yang terjadi di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Ketua Komnas PA Bandar Lampung yakni Ahmad Apriliandi mengatakan pihaknya telah menyimak kasus ini. Ia menyayangkan terjadinya kasus perundungan terhadap siswi berinisial MU 18 tahun oleh teman-temannya itu. Menurut dia, guru di sekolah tersebut harus diberikan edukasi tentang bagaimana merespon dengan cepat setiap bentuk perundungan dan kekerasan verbal, termasuk kekerasan fisik, asusila maupun penyerangan secara psikis. Ia juga mengatakan pihaknya memastikan pemerintah turut hadir menangani kasus ini melalui Dinas PPPA Kota Bandar Lampung atau Dinas PPPA Provinsi Lampung. Dia menyarankan pihak sekolah untuk membentuk Satgas Perlindungan Anak sesuai dengan amanah Kemenperistek Dikbud nomor 46 tahun 2023. Ia mengatakan pihaknya menerapkan dengan terbentuknya TPPK ini akan membuat lingkungan sekolah inklusif. Komisi Informasi beri penghargaan ke 19 instansi di Provinsi Lampung. Komisi Informasi Provinsi Lampung kembali menggelar Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KI Award 2023 di Radisson Hotel Lampung pada Senin 4 Desember 2023. Kepala Komisi Informasi Provinsi Lampung yakni Samsur Rizal mengatakan rasa syukurnya karena kegiatan malam penghargaan tersebut bisa terlaksana setelah tahun sebelumnya tidak ditiadakan. Ada 19 instansi yang dinilai memenuhi keterbukaan informasi dan mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Lampung. Penghargaan dalam Malam Penghargaan KI Award ini diberikan pada para badan publik terpilih yang dinilai masuk dalam 3 kategori terbaik, yakni informatif dan menuju informatif. Terdapat 19 badan publik yang memenuhi syarat nilai informatif yang diharapkan. Para penerima penghargaan tersebut pada kategori pemerintah meliputi organisasi perangkat, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta, dan Badan Perencana Pembangunan Daerah. Sedangkan pada kategori pemerintah kabupaten atau kota dipilih 3 terbaik, yakni Kabupaten Tulang Bawang, Waikanan, dan Kota Bandar Lampung. Gubernur Provinsi Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, yakni Fahrizal Darminto, juga hadir menyerahkan plakat penghargaan dan trofi. Kabar terakhir Tribuners, Dinas Perikanan Mesuji restocking puluhan ribu bibit ikan jelabat hingga gabus. Dinas Perikanan Mesuji Lampung restocking bibit ikan di Sungai Dusun Jurang Kuali, Desa Fajar Indah, Kecamatan Pancajaya. Penyebaran benih ikan itu dilakukan bersama dengan para kelompok masyarakat pengawasan perikanan dan aparatur desa setempat pada Selasa 5 Desember 2023. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji Riprianto mengatakan ada 3 jenis ikan yang ditebar dalam kegiatan restocking tersebut. Untuk jumlahnya, Riprianto menyebut ada puluhan ribu benih ikan yang disebar. Adapun rinciannya, ungkapnya, untuk benih ikan gabus ada 30.000. Kemudian untuk benih ikan baung yang disebar di sungai ada sekitar 60.000 ekor. Terakhir ada benih ikan jelabat sebanyak 27 ekor. Ditambahkan juga olehnya, penyebaran benih ikan pada bulan ini menjadi yang terakhir pada tahun ini. Ia mengaku sebelumnya Dinas Perikanan Mesuji telah menyebarkan benih ikan di sejumlah wilayah di Kabupaten Mesuji, seperti di Desa Cunga Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, hingga Sungai Kabong dan Sungai Buaya. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, dan Instagram @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.